Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Fahmi. Saya dosen Prodi Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pembelajaran pada mata kuliah Fisika Bumi pertemuan 10. Materi pada sesi kali ini itu berkaitan dengan mekanisme sumber gempa bumi, teori elastic rebound, dan jenis gelombang seismik beserta propagasinya. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme sumber gempa bumi dan mendeskripsikan penjalaran gelombang seismik berdasarkan hukum fisika. Sekian deskripsi dari mata kuliah ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik teman-teman semuanya, pada pertemuan kali ini, kita pada pertemuan ke-10, materi pada pertemuan kali ini adalah membahas terkait gempa bumi dan gelombang seismik. Nah, tapi sebelum memulai pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai teman-teman. Oke, di sini pada pertemuan ke-9 kita sudah membahas terkait bagaimana pembentukan mantel bumi dan bagaimana pembentukan kerak bumi. Dan lebih spesifiknya di sini kita membahas terkait pada pertemuan 9 itu bagaimana pembentukan bumi secara keseluruhan. Nah, pada materi kali ini, pada materi pertemuan 10 kita membahas nih bagaimana terjadinya gempa bumi dan gempa bumi itu merambatkan gelombang apa di sini seperti itu. Nah, kita akan bahas di sini secara detail seperti itu. Nah, di sini ini outline kita, teman-teman. Ya, di sini yang pertama yaitu apa sih gempa bumi di sini, ya. Terus yang kedua penyebabnya apa dan sumbernya bagaimana, dan yang ketiga di sini yaitu gelombang seismik. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas sampai 3 saja, karena 4, 5, 6 kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Clear di sini, teman-teman? Oke, lanjut. Nah, kita coba brainstorming dulu di sini ya. Nah, ini kan what is an earthquake? Ya, di sini. Menurut kalian gempa bumi itu apa? Ada yang ingin berkomentar di sini? Ya, silakan. Namanya? Ya, izin perkenalkan, nama saya Caidar Arya. Baik. Ya, apa itu gempa bumi? Menurut saya adalah getaran atau sebuah fenomena yang disebabkan oleh sebuah lempeng yang bergeser di dalam perut bumi. Oke, cukup baik. Ada yang menambahkan di sini? Angkat tangan. Cukup? Oke, cukup. Jadi apa yang disampaikan oleh saudara Caidar itu sudah benar ya. Jadi secara definitif gempa bumi adalah pelepasan energi yang ada di dalam bumi, di mana pada saat melepaskan energi itu dia berupa gelombang yang merambat di dalam medium bumi seperti itu. Pada saat dia merambat pada medium bumi, itulah yang dinamakan dengan gelombang seismik seperti itu. Nah, gelombang seismik di sini itu dibagi menjadi 2 sebenarnya, yaitu pertama gelombang badan, kedua gelombang permukaan. Ya, di sini. Tapi sebelum itu, kita di sini bahas dulu terkait apa penyebab gempa bumi di sini. Nah, di sini ada yang pertama yaitu batu yang jatuh, tapi ini hampir tidak masuk akal ya. Berdasarkan literatur yang sudah saya pelajari pada tahun 1962 di Meksiko, itu katanya ada meteor yang jatuh yang menimpa bumi sehingga terjadi gempa bumi. Tapi setelah itu sampai sekarang, sampai tahun 2025,
tidak ada gempa bumi yang disebabkan oleh rockfall atau batu yang jatuh. Batu yang dimaksud di sini bukan batu sungai ya, air sungai, tapi batu asteroid atau meteorit yang sampai menembus bumi seperti itu. Nah, kenapa kok nggak sampai menembus bumi? Karena pada saat meteor, asteroid atau komet yang menembus bumi itu akan dihabiskan oleh atmosfer yang melindungi kita, akan terjadi gesekan panas sehingga dia akan melebur. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua ini ada gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik ini diakibatkan karena ada pergeseran antar lempeng. Nah, di mana di Indonesia ini itu merupakan wilayah yang berada di Ring of Fire, yang dimana dia itu merupakan papasan antara 3 lempeng, lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Oleh karena itu di Indonesia, di negara kita itu memiliki tingkat seismisitas yang cukup tinggi karena terjadi pertemuan 3 lempeng tersebut. Makanya di Indonesia sangat sering terjadi gempa bumi tektonik. Baru-baru ini itu negara kita mengalami gempa bumi itu pada tanggal 22 Maret 2024 di Bawean, yang dimana guncangannya terasa sampai sini kan ya, di Surabaya pada hari Jumat. Saya ingat betul itu pada saat sebelum atau setelah Jumatan, ya kan? Nah, itu diakibatkan karena ada patahan lokal yang ada di sana yang belum teridentifikasi. Nah, patahan tersebut itu juga bisa terjadi karena adanya aktivitas-aktivitas lempeng yang mengakibatkan patahan yang baru seperti itu, ya. Jadi gempa bumi tektonik, saya ulangi, itu diakibatkan oleh adanya aktivitas dari patahan atau lempeng yang aktif yang ada di bawah permukaan bumi. Clear? Oke. Selanjutnya yaitu gempa bumi vulkanik. Gempa bumi vulkanik di sini itu diakibatkan karena adanya aktivitas vulkanik yang dimana ada pergerakan dari dapur magma yang mengakibatkan getaran di sekitar sehingga mengakibatkan gempa bumi vulkanik. Biasanya di sini paling sering terjadi di Indonesia itu diakibatkan karena gempa bumi vulkanik oleh Gunung Krakatau seperti itu. Nah, itu gempa bumi vulkanik di Indonesia masih frekuensinya jarang, tapi terjadi beberapa tahun yang lalu karena Gunung Krakatau tersebut, dan ada yang Gunung Agung juga. Oke ya. Oke. Nah, di sini sebenarnya sebelum dunia ini itu memiliki benua-benua tertentu, di dunia ini kita itu awalnya itu terbentuk dalam satu benua, namanya benua Pangea. Nah, seiring berjalannya waktu, benua ini mengalami deformasi, mengalami tekanan-tekanan di segala arah, sehingga akan terjadi perpecahan benua-benua yang sampai saat ini itu ada benua Asia, ya, benua Amerika Utara, Amerika Selatan, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini ya, dari benua yang awalnya dari benua Pangea, kemudian dia akan terpecah menjadi benua-benua berikut, ya. Ini yang warna merah ini merupakan Ring of Fire atau jalur dari pertemuan lempeng yang ada di dunia ini, yang dimana potensi atau frekuensi gempa bumi paling sering terjadi itu ada di daerah Ring of Fire ini. Nah, kita fokus pada Indonesia. Nah, kita Indonesia ini terlihat ya, di sini ada zona subduksi Indo-Australia menuju ke lempeng Eurasia atau lempeng Pasifik? Eurasia. Lempeng Eurasia, dia menujam. Nah, di sini akan terjadi frekuensi gempa yang cukup tinggi seperti itu, ya. Nah, ini bagaimana gempa bumi terjadi, teman-teman, ya. Di sini, ini ada fokus gempa bumi yang dinamakan dengan hipocenter. Ini merupakan fokus pelepasan dari gempa bumi, melepaskan energinya ke permukaan gempa bumi. Nah, pada saat gelombang ini itu dia dilepaskan dari sumbernya, maka ini dinamakan dengan wavefront seperti itu, ya. Nah, ini itu dari sini sumbernya karena ada pergeseran. Ini kita asumsikan dengan gempa bumi tektonik. Oke. Nah, ya. Oke. Lanjut di sini. Nah, selanjutnya di sini
kita lanjut ke teori elastic rebound, yang dimana teori elastic rebound di sini itu merupakan teori yang dimana lempeng patahan ini memiliki tingkat elastisitasnya. Jika tingkat elastisitasnya itu dia mencapai puncak, maka akan dia terjadi patahan seperti itu, ya. Nah, seperti ini. Ini merupakan teori elastic rebound seperti itu. Dia bergerak sampai dia pada tingkat elastisitas maksimumnya, maka dia akan terjadi patahan, ya. Nah, ini sebagai contohnya di patahan San Andreas ini, teman-teman. Real ini terlihat dari permukaan seperti itu. Nah, ini contohnya pagarnya yang awalnya lurus, ya. Pagarnya yang awalnya dia lurus, itu dia ada space di sini karena ada pergeseran tanahnya, karena ada teori elastic rebound itu tadi. Ya, dia bengkok sampai batas maksimum elastisitasnya sehingga dia pecah. Nah, itu namanya crack atau rupture seperti itu, ya. Nah, ini tingkat energi gempa bumi, teman-teman, yang dimana dia itu biasanya yang terekam di lembaga-lembaga seismologi seperti BMKG, IRIS, UKSGS, Orpheus dan seterusnya, itu mulai dari 3 sampai 9. 2 ini jarang. Biasanya 2 ini disebut dengan micro earthquake yang digunakan sebagai pengukuran frekuensi dari gedung atau frekuensi tanah yang dimana gempa buminya itu dibuat oleh manusia, ya. Nah, terus ini ada skala magnitudo, teman-teman. Banyak sekali skala magnitudo, yaitu ada MW, MS, MI, dan MB. MB itu magnitudo badan, MS itu magnitudo gelombang S, ML, ya, mohon maaf, ML itu magnitudo gelombang low, dan ada MW. Nah, yang kita percaya, yang kita di sini itu gunakan untuk mengukur gempa bumi secara akurat dari magnitudo 5 bahkan magnitudo 3, ya. Yang secara akurat di sini terlihat bahwa garis MW itu lurus, ya, tidak ada kenaikan yang dimana dia menunjukkan saturasi. Kan MB ini saturasi, ya, MI saturasi, MS saturasi. Artinya saturasi ini apa? Dia tidak bisa mengukur magnitudo yang di atasnya. Dengan demikian, MS, ML, dan MB ini tidak bisa digunakan untuk magnitudo tertentu, tapi MW dia bisa mengukur magnitudo sampai bahkan 10. Clear di sini? Oke. Ya. Nah, di sini Stations A through D will respond to an earthquake ya, with compressive P waves, shearing S wave. Nah, di sini ada sedikit video yang dimana bagaimana gempa bumi itu terjadi. Mohon dicermati. Setelah melihat video ini, nanti akan saya coba diskusi dengan kalian apa yang sudah kalian cermati dan apa yang sudah kalian dapat dari video ini. Begitu ya. Saya putar sekali, mohon dicermati. Silakan. Waves and rolling surface waves. The signals are recorded on the seismograms by color code as they arrive at each station. In reality, only station A would respond to the earthquake, whereas the distant stations can only detect seismic waves using sensitive instruments. But here, we jostle them in cartoon fashion to emphasize compressive and shear wave motions that appear on seismograms. We can use the travel time distance between the fast P waves and the slower S waves to figure out how far the earthquake was from each station using a simple travel time curve that seismologists developed to locate earthquakes. Let's look at station B. The seismogram shows that the P wave arrived 9 minutes and the S wave arrived 15 minutes after the earthquake occurred, a difference of 6 minutes. If we replace the seismograms with a travel time graph and take a small bar 6 minutes long, we find that it fits in only one location between the red P and blue S wave curves, a location that indicates that station B is about 2,700 miles from the epicenter. Oke, thank you. Video sudah saya putar. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya di sini? Stations A through D will respond to an earthquake with compressive P wave. Bagaimana? Ada? Ya, silakan, Mas Daniel. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya.
izin saya menyampaikan apa yang saya pahami dari gambar tersebut. Yang saya pahami dari gambar tersebut itu bahwasanya bagaimana gelombang seismik antara gelombang P sama S itu merambat dari pusat gempa, yaitu epicenternya di A. Kemudian untuk melalui lapisan bumi yaitu mantel bumi yaitu padatan, kemudian ada inti luar juga. Nah, gelombang P itu dapat merambat melalui padatan maupun cairan. Kalau sesuai yang saya lihat tadi di gambarnya itu sesuai penjelasan juga. Dan untuk yang sedangkan untuk gelombang S hanya dapat merambat melalui padatan dan tidak bisa menembus inti luar dari bumi sehingga menciptakan zona bayangan atau S wave shadow zone. Oke, thank you, sudah cukup konferensif Mas Yuansa di sini, terima kasih. Saya ingin coba bertanya, dari video ini gelombang mana yang sampai di permukaan dulu, gelombang P atau gelombang S? Gelombang apa dulu? Gelombang P. Yang keras dong, gelombang P. Gelombang P, benar ya. Di sini gelombang P itu bisa kita ketahui Shearing S ya, waves excellent in dia cartoon fashion warna to emphasize merah compressive yang and sampai shear ke wave permukaan motion that terlebih appear on seismic dahulu ya. Dan yang kedua itu disusul oleh gelombang S seperti itu. Nah, kecepatan gelombang P ini sekitar 6 km per second. Untuk gelombang S itu sekitar 4 km per second seperti itu. Nah, dalam konteks mitigasi di sini gelombang P itu biasanya digunakan untuk mitigasi bencana kebumian. Jangan disebut bencana alam teman-teman ya, tapi bencana kebumian seperti itu. Sebagai contoh untuk menentukan mekanisme sumber atau centroid moment tensor itu pakai gelombang P. Kemudian digunakan untuk menentukan waktu prediksi datangnya gelombang tsunami jika tsunami-nya terjadi karena akibat gempa bumi. Nah, itu dari gelombang P semua. Jadi dari sinyal ini kita itu bisa memaknai semuanya yang ada di bawah permukaan bumi seperti itu. Khususnya dalam topik kali ini adalah gempa bumi. Oke, di sini. Oke. Ya, lebih lanjut di sini kita akan membahas terkait gelombang P, gelombang S, dan gelombang permukaan. Tadi saya bilang gelombang seismik dibagi menjadi dua, gelombang badan, itu ada gelombang P dan gelombang S. Untuk gelombang permukaan itu ada gelombang Love dan gelombang Rayleigh, benar ya. Lanjut di sini. Nah, ya ini sebagai visualisasi teman-teman ya, kotak hitam di sini itu nanti kalian akan melihat semacam simulasi bagaimana gelombang-gelombang itu berjalan bergantung pada arah gerak dan arah rambatnya ya di sini. Nah, ini itu merupakan representasi total gelombang jika terjadi gempa bumi. Jadi awalnya dia itu tidak ada gerakan, kemudian ada lonjakan pertama, ini merupakan gelombang P. Kemudian dia akan terus ada lonjakan kedua, ini adalah gelombang S. Kemudian ada lonjakan lagi, ini gelombang permukaan seperti itu. Ya. Paham di sini? Paham. Ya, oke. Nah, ini simulasi bagaimana gelombang P itu berjalan. Menurut fisika di sini itu dia termasuk gelombang transversal atau longitudinal. Gelombang P ini dia arah rambat dan arah geraknya itu searah. Dia termasuk transversal atau longitudinal. Longitudinal ya, karena arah gerak dan arah rambatnya itu searah. Jadi di sini ada regangan dan ada rampatan seperti itulah. Ini arah gerak dan arah rambat dari gelombang P ya. Ada compression and dilatation. Particle motion is parallel to the direction of propagation, like longitudinal wave seperti itu. Ini gelombang P. Oke, lanjut. Ini adalah gelombang S yang dimana dia arah gerak dan arah rambatnya itu saling tegak lurus, sama seperti gelombang transversal kalau di dalam fisika, sama seperti gelombang tali. Tapi ini bergerak di dalam
bumi seperti itu. Ya. Nah, ini merupakan contoh gelombang es pergerakannya. Ya. Selanjutnya di sini ada gelombang Rayleigh yang dimana termasuk pada gelombang permukaan. Yang dimana gelombang Rayleigh kita bisa tahu arah rambatnya ke sumbu X, arah geraknya itu dia sirkular. Nah, kenapa ini bisa merusak? Karena dia sirkular seperti itu. Oke, ya. Nah, terakhir ada gelombang love di sini, ya. Yang dimana arah geraknya itu pada bidang XY seperti ini. Gitu. Makanya dinamakan gelombang permukaan. Selain dia itu merambat di permukaan, dia itu bersifat merusak karena arah geraknya. Seperti itu. Oke? Nah, ini merupakan gambaran dari visualisasi yang ada di permukaan bumi kalau gelombangnya itu saling bertemu satu sama lain sehingga pola arah geraknya itu bisa saling berkombinasi. Ya, seperti itu. Nah, dari materi kali ini, apakah ada yang ditanyakan teman-teman semuanya? Cukup? Oke, kalau cukup kita coba refleksi sekarang. Ya, yang pertama kita bahas apa tadi? Gempa bumi. Sumber dari gempa bumi apa di sini? Yang pertama diakibatkan karena tadi rockfall atau batu yang jatuh, yang dimana pada era sekarang itu hampir tidak ada. Yang kedua, gempa bumi tektonik diakibatkan karena pergeseran antar lempeng. Yang ketiga, vulkanik. Gempa bumi diakibatkan karena gunung berapi, ya. Itu untuk sumber dari gempa bumi, ya. Terus selanjutnya kita coba refleksi terkait gelombang seismik yang barusan kita diskusikan di sini. Gelombang seismik itu ada berapa? Dibagi menjadi dua. Yang pertama gelombang badan yang terdiri dari gelombang es. Yang kedua gelombang yang terdiri dari gelombang lava dan gelombang Rayleigh. Oke. Gelombang P, arah geraknya sama arah rambatnya searah atau tidak searah? Searah, yang dimana bisa direpresentasikan oleh gelombang longitudinal. Untuk yang gelombang S, arah geraknya dan arah rambatnya tegak lurus, yang direpresentasikan oleh gelombang transversal. Untuk gelombang Rayleigh, arah geraknya menggulung, memutar, sirkular, eliptik, bebas. Yang penting dia memutar, ya, di permukaan. Untuk gelombang love, arah geraknya geser kiri kanan pada bidang XY, geser kiri dan kanan, seperti itu. Jadi pada pertemuan kali ini kalian sudah memahami, ya, bagaimana proses terjadinya gempa bumi, sumbernya itu apa, dan gelombang pada saat terjadi pelepasan energi karena gempa bumi. Kalian sudah paham seperti itu. Baik teman-teman semuanya, saya kira saya cukupkan sampai di sini untuk pertemuan 10, ya. Jika ada salah kata dan tindakan dari saya selama saya mengajar, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi